Ini tutorial untuk menulis daftar pustaka secara otomatis di Microsoft Office. Ya, kebetulan ini Microsoft Office yang saya pakai Microsoft Office 2016, ya, dimana ada sudah beberapa plugin yang sudah saya masukkan, jadi Anda nggak usah khawatir, harusnya ini semuanya sama. Dan ini default ya, semuanya default ada, semuanya sudah ada, tinggal Anda gunain apa tools yang sudah ada. Baik, gimana caranya? Pertama adalah kita masuk ke reference dulu. Oke, reference. Nah, di sini saya kenalin dulu di referensi sini. Di referensi atau bahasa Indonesia ada dari referensi itu ada beberapa banyak pilihan untuk kita gunakan sebagai media untuk menyambungkan atau mereference beberapa kalimat-kalimat yang mungkin kita butuhkan sebagai reference gitu ya. Nah, karena kita fokusnya adalah daftar pustaka untuk di beberapa tulisan, ini kita masuk langsung ke citation and bibliograph ya. Nah, di sini adalah beberapa tools yang bisa kita pakai, yaitu cara menginsert atau memasukkan citasi, kemudian kita bisa menggunakannya dan menampilkannya dalam bentuk bibliograph, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya adalah daftar pustaka gitu ya. Baik, saya coba dulu kita masukkan uh, kalimat random dulu ya, karena daftar pustaka itu selalu berhubungan dengan namanya citasi. Setiap kita melakukan citasi, maka kita wajib untuk menampilkan citasi tersebut dalam bentuk bibliografnya tadi di bawah. Jadi kalau kita melakukan citasi, mensitasi sebuah kalimat atau dari jurnal, dari buku atau sebagainya, maka nanti ada penanda yang itu akan merujuk kepada bibliograf yang kita tulis atau daftar pustaka yang kita tulis di bawah. Baik, ini saya bikin satu paragraf random ya, jadi ini nggak ada kaitannya dengan apa yang ditulis. Ini ada random, jadi Anda bisa membuat kalimat random ini di Microsoft Office dengan perintah yang tadi gitu ya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah pastikan citasinya kalimat citasinya yang mana gitu ya. Saya anggap paragraf yang di sini adalah citasi yang saya gunakan. Nah, citasi ini harus merujuk pada sesuatu. Nah, contoh aja buku gitu ya misalnya. Nah, saya yang kita lakukan pertama masukkan klik insert citation, insert, oke. Kemudian di sini Anda bisa lihat ya, di sini bisa Anda lihat di sini ada yang namanya type of source. Jadi sumbernya dari mana? Nah, sumber di sini sudah ada banyak ya. Ada banyak. Nah, ada dari buku section atau bagian dari buku, dari jurnal, artikel periodical, ini biasanya dipakai di salah satu tabloid misalnya gitu ya. Conference proceeding, ada website ya, ini online, dokumen from website, electronic source, art, sound recording, performs, film, interview, patent, case, dan yang lainnya gitu ya. Nah, yang menarik di sini kan, nah kalau skripsi nggak ada Pak. Nah, skripsi itu masuk ke report ya. Skripsi itu masuk ke report. Nah, saya contohin dulu di buku ya. Kita masuk ke buku dulu. Oke, buku author ini adalah penulis. Jika penulisnya ada lebih dari satu, mungkin Anda harus menuliskannya lebih dari satu juga. Nah, gimana caranya? Nah, Anda bisa masuk ke edit di sini, ya, masuk ke edit di sini, masuk ke edit, kemudian langsung saja tulis nama terakhirnya dulu, misalnya Doni misalnya. Ini saya ngarang aja ya. Yang satunya adalah eh, misalkan nama depannya salah Johan. Nah, agak beda gitu ya. Kemudian Anda klik add gitu ya. Nah, lebih dari satu Pak, ya sudah kalau lebih satu saya anggap aja sana Cynthia misalnya. Cynthia, kemudian nama depannya Dwi gitu ya. Nama akhirnya Cynthia, nama depannya Dwi. Kalau dia punya nama tengah ya udah saya Dwi Dwi Aryani misalnya. Dwi Aryani contoh aja ya. Nah, ini mohon maaf jika nanti ada kesamaan nama dengan apa ya dengan kalian misalnya. Oke, saya pakai nama ini gede-gede ya. Lalu saya add gitu ya.
Ini saya paling mungkin, oh nama Cynthia nomor penulis pertama nih, ya udah penulis pertamanya nasi masukkan ke sini. Kita seperti itu ya. Oke, selesai, di oke. Nah, misalnya penulis itu adalah sebuah perusahaan, maka cukup tuliskan corporate authornya siapa. Oke, saya misalnya perusahaannya apa? Microsoft misalnya. Udah tinggal Microsoft, jadi diganti nih semua jadi Microsoft misalnya. Atau menjadi AMD. Nah, itu ya misalnya. Nah, contohnya apa nih? Contohnya adalah 30 hari 30 hari menulis jurnal misalnya. Pada tahun 2020, kotanya ada di Jogja misalnya. Oke, di Yogyakarta gitu ya. Publishernya siapa? Di Jogja itu ada publisher terkenal namanya Andi gitu ya. Andi Offset misalnya. Ini maaf nih ya, saya pinjam dulu ya. Setelah itu oke, selesai. Wih, ternyata cuma muncul angka 1 sini. Iya, angka 1 di sini ini merujuk pada style yang digunakan oleh si sistemnya. Nah, kebetulan di beberapa kampus sendiri memiliki aturan tertentu untuk masalah pengimplementasian style dalam bentuk citasinya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan IEEE ya. Nah, kalau yang kampus lain ada banyak stylenya ya. Jadi hati-hati kalau kalian di kampusnya kalian itu punya style yang berbeda, maka pastikan di sini memiliki formatnya gitu ya. Nah, jika nggak ada di formatnya gimana Pak? Nanti Anda bisa cari pluginnya di Microsoft itu sendiri. Saya akan cari, misalnya banyak teman-teman yang biasanya membuatkan pluginnya gitu ya. Nah, ini contoh misalkan dia pakainya IEEE gitu ya. Nah, ini bentuknya adalah angka 1. Tapi kalau dia pakainya adalah EPA misalkan, nah maka bentuknya beda nih. Nah, ini itu cara merujuknya. Jadi kalau kalian nanti citasinya menggunakan style yang seperti ini, ya, maka atau APA, maka stylenya akan seperti ini. Nah, style ini juga akan berpengaruh pada penggunaan bibliografnya di bawah. Nah, gitu ya. Oke, saya coba pakai IEEE ya. Nah, ini IEEE. Oke, oke, ini IEEE. Kemudian coba saya tambahkan lagi satu ya, satu lagi. Nah, satu lagi citasi, misalkan oke, saya coba contohkan aja pakai punya saya yang lama-lama gitu ya. Saya pakaikan yang lama-lama aja biar saya nggak terlalu lama. Nah, oke. Nah, misalkan si Ajeng nih. Kemudian yang di sini untuk Astrianti misalnya. Yang di sini dia adalah si buku ini misalnya. Nah, Pak yang di sini ternyata dari web Pak. Gimana kalau dari web? Nah, tinggal lihat aja di add new source. Kita cek aja di webnya, oke? Kita cek di web. Web, web. Kalau web mana web? Nah, ini ada website. Nah, masukkan webnya. Siapa penulisnya? Pengarangnya siapa? Nah, contoh aja kok corporate author misalnya yang nulis adalah Mikrotik misalnya. Siapa yang nulis Mikrotik? Name of webnya adalah Mikrotik misalnya. Ini Mikrotik ini satu perusahaan ini ya, board ya. Kemudian production company-nya, produk company-nya adalah Mikrotik Board. Mikrotik Board gitu ya. Webnya namanya Mikrotik ya. Namanya webnya nih ya, nama webnya ya. Jangan salah, ini nama webnya. Tahun berapa nih? Ini tahun misalkan tahun 1998 bulan 01. Harinya tanggal 25 misalkan. Saya kapan aksesnya? Aksesnya tahun 2020, bulannya bulan 5. Ya, kemudian aksesnya adalah tanggal 22 misalkan. Nah, URL-nya yang mana nih? Nah, ini harus ditulis lengkap nih. http misalkan www.mikrotik.com ya kan? .com/about misalnya. Ini contoh aja ya, about.html misalnya. Berarti lengkap sampai dengan slash-slash-slashnya gitu ya. Oke, setelah itu tinggal di oke saja. Nah, kita punya tuh di situ. Nah, kita punya 5. Lupa. Jika kalian menggunakan tulis ini gampangnya adalah gini loh.
jika Anda ternyata di paragraf kedua, di paragraf citasi yang kedua, Anda punya lagi gitu ya, punya paragraf lagi. Oh ternyata yang di sini buku Srini ada di bagian sini nih. Ya sudah, masukkan aja si buku Srini misalnya. Atau citasi dari bukunya buku Srini gitu. Nah, ini masuk 3. Tadi yang di bawah masih 3, Pak. Masukkan aja di sini. Anda tinggal update aja. Klik ke sini ya. Klik di sini. Kemudian update citation dan bibliograph. Nah, berarti semuanya nanti ngurut lagi. Nah, gitu ya. Nah, oke. Gimana kalau sekarang kita masuk ke bibliograph-nya. Bibliograph-nya Anda nggak usah perlu mikir lagi karena formatnya sudah dibuat kan. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Bibliograph, kemudian pilih ya, pilih mau apa nih, pakai reference. Oke, reference. Nah, ini dia. Nah, dari saya lihat ya. Bisa Anda lihat nih. Sekarang terlihat di sini sudah ada citasinya, sudah ada. Loh, gimana kalau citasi? Oh, ternyata citasinya berubah nih jadi LPA. Ya udah, tinggal klik aja LPA. Ya kan? Nah, tuh berubah lagi. Nah, ini dia berubah lagi deh. Siapa tuh yang bikin? Nah, tuh deh. Nah, ya kan? Nah, perbedaannya di mana? Nah, perhatikan ya untuk IEEE, khusus untuk yang di IEEE, ya perhatikan formatnya agak beda. Jadi urutan di reference ini adalah urutan pertama kali munculnya di mana, gitu ya. Perhatikan. Nah, 1 siapa nih? Nah, ini dia. Yang kedua siapa gitu ya. Nih, contoh misalnya buku Srini dipakai berapa kali nih bukunya? 3 kali misalnya. Nah, yang ketiga nanti akan kebeda ya. Nah, ini yang buku Srini hilang nih namanya. Nah, mungkin itu ada salah pada bibliogram. Kita coba cek ya. Kita masuk ke main source. Kita masuk ke buku Srini, di tulisannya buku Srini ini ya. Contoh ini aja ya. Kemudian kita edit. Nah, kita edit namanya. Ternyata namanya cuma itu aja ya. Masukkan di sini. Srini. Nah, oke. Saya add kan. Oke. Nah, ini gini. Yes. Oke. Nah, lalu kita update dulu. Nah, muncul ya. Nah, jadi kemudian salah tulisan jadi dianggapnya sebagai nama depan gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini namanya si DA Sinta ini merupakan D dan A merupakan singkatan dari nama depannya mereka dan nama tengahnya. Jadi nama belakang tidak disingkat ya. Ya, perhatikan di sini. Seterusnya kemudian judul ya, baru judul, setelah itu kota, baru setelah itu penerbit. Nah, penerbit kemudian baru tahun. Nah, ini untuk format untuk IEEE. Lalu untuk yang di website seperti tadi ya, ini nama websnya ya, mikrotik produknya seperti apa, dia tahun berapa, online ya. Ya sudah dari tanggal onlinenya dari tanggal berapa, kemudian available-nya di mana ya, diakses tahun berapa. Terakhirnya seperti itu. Itu kalau buku gitu ya. Kemudian untuk kalau misalnya dari report nih, dari report ya, jadi namanya tidak dibalik ya, ini namanya tidak dibalik loh ya, namanya tetap sesuai dengan formatnya, dan apa namanya, dan nama terakhir tidak disingkat, jadi A dan seterusnya. Misalkan DA Sintiana, padahal nama aslinya kan tadi adalah yang ini ya. Nah, ini nama aslinya ini kan tadi adalah Dewi Aryani Sintia. Oke, gitu. Oke, semoga membantu. Nah, di reverse Pak, ini bisa manual diganti ya. Daftar pustaka. Nah, ini bisa diganti. Anda tinggal masukkan. Ini hanya dikasihkan formatnya. Misalkan dalam bahasa Inggris, Anda tinggal masukkan saja dan gitu ya. Kalau Anda sedikit punya waktu, Anda bisa ngedit source-nya sebenarnya. Tapi saya kira dengan nomor seperti ini sudah cukup untuk kalian bantu untuk menulis sebuah daftar pustaka yang baik gitu ya. Jadi tidak perlu bingung gimana cara nulisnya. Namun jika kalian sudah terlanjur menulis banyak sekali, maka sesuaikan format yang benar. Ikut dari mana? Banyak referensinya Anda bisa cek di IEEE style
reference. Nah, ketika aja di googling nanti banyak sekali yang ngasih PDF-nya bagaimana format yang sebenarnya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat mencoba.